Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan karunia-Nya karena berkah dan karunia-Nya yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan kepada kita selama ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW agar kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Perkenalkan, nama saya Alwi Maulana dari kelas 9B. Pada momen ini izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema janji kemerdekaan dan kendala kekeluargaan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Alasan saya mengangkat tema tersebut karena untuk tercapainya kesejahteraan bersama dengan landasan keadilan sosial. Secara sadar para pendiri bangsa menegaskan bahwa negara yang didirikan adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sayangnya upaya menjadikan hukum sebagai panglima bukan hal yang mudah, dan pada tahun 1900-an kasus korupsi sudah marak terjadi. Memang banyak hukum yang divonis berimbang, namun masih ada kasus pelanggaran hukum berat seperti kasus korupsi yang ternyata hanya mendapat vonis hukuman ringan dengan alasan tertentu yang kurang masuk akal dan sulit dipahami rakyat. Terdapat banyak teori yang menjelaskan mengapa manusia memiliki sifat melanggar hukum. Psikolog Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku melanggar hukum terbentuk karena relasi sosial yang dialami manusia yang mengakibatkan terjadinya paparan perilaku jahat. Prinsip kekeluargaan semestinya hanya baik untuk melindungi orang-orang lemah, bukan untuk melonggarkan syarat hukum bagi penyelenggara yang telah melakukan penyelewengan. Dan saya tidak setuju kalau korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara karena dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Saran saya ialah untuk mengingatkan pemerintah agar tidak lagi melakukan korupsi, mengingatkan pemerintah agar adil, dan mengajak rakyat untuk bersabar dan memaafkan para pelanggar hukum agar tidak terjadi konflik yang lama. Kasus pelanggaran yang terjadi merupakan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Karena ada teori kenapa manusia memiliki sifat melanggar hukum. Karena itu kita harus bisa memaafkan para pelanggar hukum agar tidak terjadi konflik yang lama di antara kita semua, dan agar kita semua bisa mewujudkan kesejahteraan bersama. Harapan saya semoga tidak akan ada lagi yang melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi dan lain sebagainya, agar Indonesia bisa mencapai kemerdekaan dengan landasan keadilan sosial. Demikian pidato dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.